Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Sekarang kita akan belajar matematika. Materinya masih statistika. Kita akan membahas diagram batang. Diagram batang. Diagram batang itu menyajikan data menggunakan batang-batang berbentuk persegi panjang. Batang-batang tersebut dapat disusun secara tegak maupun mendatar. Oke, di sini Ibu punya contoh dari diagram batang. Diagram batang ini berbentuk tegak. Ini ya, persegi panjang. Nah, diagram ini yaitu tentang data nilai matematika siswa kelas 5. Diagram batang memiliki sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah nilai dan sumbu Y-nya jumlah. Nilainya itu ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 6, ada yang nilainya 7, ada yang nilainya 8, dan ada juga yang nilainya 9. Lalu jumlahnya di sini itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan baca diagram batang ini. Yang pertama itu yang nilainya 5. Nah, nilai 5 itu jumlahnya ada 2 orang atau frekuensinya ada 2 orang. Lalu yang nilainya 6, frekuensinya atau jumlah siswanya ada 5 orang. Lalu yang nilainya 7, frekuensinya ada 6 orang. Yang nilainya 8, ada 4 orang. Dan yang nilainya 9, itu ada 3 orang. Nah, itu adalah cara membaca diagram batang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh lain. Di sini adalah diagram ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 5. Sumbu X-nya yaitu ekstrakurikuler, ada majalah dinding, basket, bulu tangkis, seni tari, seni musik, eksperimen sains, dan pencaksilat. Lalu sumbu Y-nya ini adalah banyak siswa. Seperti biasa, titik potongnya 0, lalu di sini ada langsung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Berarti ini kelipatan 2. Kita baca 2 dari diagram batang ini. Yang pertama itu yang mengikuti ekstrakurikuler basket. Itu ada 11 orang. Lalu kita baca yang ekstrakurikuler seni tari yang mengikutinya ada 6 orang. Nah, itu adalah cara membaca diagram batang. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal tentang diagram batang. Di sini ada data yang masih berantakan, belum tersusun. Kita baca soalnya ya. Berat badan 30 orang siswa kelas 5 SDN Pakuan dalam kilogram tercatat sebagai berikut. Ada yang 32 kg, 35 kg, 36 kg, dan seterusnya. Nah, data ini masih berantakan. Sekarang kita susun dulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini datanya sudah tersusun. Ada yang 32 kg, lalu ada yang 33 kg, ada yang 34 kg, 35 kg, dan 36 kg. Ini adalah data berat badan 30 orang siswa kelas 5. Sekarang sudah tersusun datanya, kita sajikan ke dalam bentuk tabel atau kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Berat badannya dalam kilogram, yaitu ada yang 32, 33, 34, 35, dan 36.
Lalu jumlahnya, yang berat badannya 32 kg ada 8 orang. Dari mana nih taunya? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis di sini 8. Lalu yang berat badannya 33 kg ada 5 orang. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 34 ada 6 orang. Yang 35 kg ada 7 orang. Dan yang 36 kg ada 4 orang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini sudah benar ya tabelnya. Setelah kita sajikan di dalam bentuk tabel, lalu kita buatlah diagram batangnya. Diagram batang harus memiliki judul dan harus ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini dulu yang kita buat. Jadi ditulis di buku ini dulu. Yang pertama judul, diagram berat badan siswa kelas 5. Lalu setelah itu sumbu X dan sumbu Y-nya digambar. Yang datar sumbu X dan yang vertikal sumbu Y. Titik di sini, titik potong adalah 0. Sekarang sumbu X dulu. Sumbu X itu berarti yang di tabel ini kolom pertama, yaitu berat badan dalam kilogram. Ditulis keterangannya. Berat badannya ada yang berat badan 32 kg, lalu 33 kg, lalu 34 kg, 35 kg, dan 36 kg. Nah, ini ya di bawah atau di sumbu X-nya. Nah, sekarang sumbu Y. Sumbu Y adalah jumlah, sesuaikan dengan di tabel. Jumlah atau frekuensi. Nah, jumlah ini dari 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus berurutan dari 0 sampai ke atas itu yang sampai yang besar. Yang di sini cukup sampai 8, yang paling atasnya. Kenapa 8? Karena kita perhatikan di sini di tabelnya, jumlah yang paling banyak adalah 8. Jadi kita cukup tulis yang paling banyak di sini di atas adalah 8. Paham sampai di sini? Oke, sekarang kita buat batang-batangnya. Sebelum buat batang, Ibu gunakan garis titik-titik untuk memudahkan membaca tabelnya atau diagramnya. Nah, yang pertama yang 32 kg dulu itu jumlahnya ada 8. Berarti 32 jumlahnya ada 8. Ini gambarnya. Lalu yang 33 kg. 33 jumlahnya ada 5 orang. Berarti sampai angka 5. Nah, 34 ada 6 orang, berarti buatnya sampai 6. Lalu yang 35 kg buatnya sampai angka 7. Karena ada 7 orang. Dan yang terakhir 36 kg jumlahnya ada 4 orang, berarti sampai angka 4. Ini adalah diagram batang berat badan siswa kelas 5. Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya diagram yang tadi. Sekarang diagram ini kita interpretasikan atau kita simpulkan. Nah, kita simpulkan. Yang pertama kita simpulkan dulu berat badan yang paling banyak. Yang paling banyak itu berarti kita lihatnya batang yang paling tinggi. Yang paling tinggi di sini ada 32 kg, itu ada 8. Berarti kita tuliskan berat badan siswa yang paling banyak adalah 32 kg, yaitu sebanyak 8 orang. Nah, lalu kita interpretasikan berat badan siswa yang paling sedikit jumlahnya.
berarti diagramnya yang paling pendek. Yang paling pendek itu ada di 36 kg, yaitu ada 4 orang. Nah, kita interpretasikan atau artikan atau simpulkan. Berat badan siswa yang paling sedikit adalah 36 kg, yaitu sebanyak 4 orang. Nah, setelah tahu nih yang paling banyak dan paling sedikit, kita interpretasikan selisihnya. Selisih jumlah berat badan yang paling banyak dan paling sedikit adalah 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan diagramnya. Boleh pilih salah satu, misalnya yang 35 kg. 35 kg itu ada 7 orang. Berarti kita interpretasikannya begini. Siswa yang memiliki berat badan 35 kg sebanyak 7 orang. Bisa juga yang 33. Berarti siswa yang memiliki berat badan 33 kg itu sebanyak 5 orang. Paham sampai di sini? Diketahui tinggi badan dalam sentimeter dari 30 siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. 153 cm, 152 cm, 158 cm, dan seterusnya. Nah, ini datanya masih berantakan. Sekarang kalian kerjakan yang A. Urutkanlah data tersebut, berarti diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu yang B, sajikan data yang telah diurutkan tersebut ke dalam bentuk tabel. Setelah diurutkan, dimasukkan ke dalam tabel, seperti yang tadi Ibu contohkan. Lalu yang C, buatlah diagram batang berdasarkan data di tabel. Sama ya, jadi setelah di dalam tabel, setelah disajikan di dalam tabel, baru kalian bisa buat diagram batangnya. Nah, setelah dibuat diagram batang, kalian interpretasikan. Interpretasikannya yaitu yang D, sebutkan tinggi badan siswa yang paling banyak, dan yang E, sebutkan tinggi badan siswa yang paling sedikit. Ini kalian kerjakan di buku tulisnya, soalnya ditulis juga ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan tentang diagram batang. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.